Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlintang Bustomi dengan NIM 224021105. Saya dari kelas Tafsir Ekonomi PS3E. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab tafsir dari bab 7 sampai bab 12. Definisi asuransi. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada yang tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan pergantian kepada tertanggung karena kerugian, kehilangan, keuntungan yang diharapkan dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita. Macam-macam asuransi. Yang pertama ada asuransi yang bersifat bisnis. Pada asuransi ini terdapat dua pihak yang memiliki kepentingannya masing-masing. Yang kedua, asuransi yang bersifat kolektif. Asuransi jenis ini disebut juga sebagai asuransi timbal balik atau kooperatif. Yang ketiga, asuransi sosial. Asuransi jenis ini biasanya dilakukan oleh pihak pemerintah dengan tujuan memberikan manfaat untuk masa depan rakyatnya. Manfaat dan resiko asuransi. Manfaatnya yang pertama ada rasa aman dan perlindungan. Nasabah asuransi berhak memperoleh klaim atau hak nasabah asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Pendistribusian biaya dan manfaat yang adil, berfungsi sebagai tabungan, alat penyebaran resiko, dan yang terakhir membantu meningkatkan kegiatan usaha. Resikonya yang pertama ada resiko murni, yang kedua ada resiko investasi, dan yang terakhir ada resiko individu. Syarat dan rukun dalam asuransi. Rukun dan syarat kafalah atau asuransi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kafil atau orang yang menjamin, ma'fulah atau orang yang berpiutang, ma'ful anhu adalah orang yang berutang, ma'ful bih hutang baik barang maupun orang. Pengertian wakalah adalah ungkapan atau penyerahan kuasa atau al-muwakil kepada orang lain atau al-wakil supaya melaksanakan sesuatu dari jenis pekerjaan yang bisa digantikan atau anak balu an-niyabah dan dapat dilakukan oleh pemberi kuasa. Selanjutnya ada rukun dan syarat perwakilan atau wakalah. Rukunnya sebagai berikut. Yang pertama ada al-wakil atau penerima kuasa atau orang yang diberi kuasa. Yang kedua ada al-muwakil atau pihak yang meminta diwakilkan atau orang yang memberi kuasa. Yang ketiga ada al-taukil atau objek akad berupa barang atau jasa. Yang terakhir ada sigot ijab dan kabul atau pernyataan kesepakatan atau serah terima. Dalam pelaksanaan wakalah harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, haruslah seorang pemilik yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang ia wakilkan. Yang kedua, berakal. Yang ketiga, harus diketahui persis oleh orang yang mewakilinya. Yang keempat, sigot atau ijab kabul. Selanjutnya ada jenis-jenis wakalah. Yang pertama ada wakalah al-mutlaqoh, merujuk pada bentuk wakalah yang memberikan kuasa secara mutlak atau tanpa batasan. Yang kedua adalah al-wakalah al-muqayyah, adalah pemberian kuasa yang diarahkan untuk tindakan atas nama pemberi kuasa, namun terbatas pada urusan-urusan tertentu. Yang ketiga ada wakalah al-amanah, adalah akad wakalah di mana pemberian wewenang bersifat umum tanpa adanya penjelasan yang terperinci. Selanjutnya berakhirnya wakalah. Yang pertama, meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad, bila yang mewakilkan atau yang mewakili gila, pekerjaan yang menjadi perjanjian telah dihentikan, pemutusan orang yang mewakilkan kepada wakil meskipun wakil tidak mengetahui, orang yang mewakili memutuskan sendiri, dan yang terakhir keluarnya orang yang mewakilkan dari status kepemilikan. Pengertian modal. Modal mengandung arti barang yang dihasilkan oleh alam atau buatan manusia yang diperlukan bukan untuk memenuhi secara langsung keinginan manusia, tetapi untuk membantu kegiatan produksi barang lain yang pada gilirannya akan dapat memenuhi kebutuhan manusia secara langsung dan menghasilkan keuntungan. Selanjutnya macam-macam modal. Modal terdiri dari dua macam, yaitu yang pertama modal inti dan yang kedua modal pelengkap, terdiri atas cadangan-cadangan yang dibentuk bukan dari laba setelah pajak serta pinjaman yang sifatnya dipersamakan dengan modal. Selanjutnya, keutamaan ayat permodalan. Nabi menyukai umatnya yang mau berusaha agar mendapatkan keuntungan dari modal yang dimiliki. Dan bagi yang tidak mampu menjalankan usaha, Islam menyediakan bisnis alternatif yaitu mudharabah, musyarakah, dan lain-lain. Pengertian wadiah. Al-wadiah adalah penitipan, yaitu akad seseorang kepada orang lain dengan menitipkan suatu benda untuk dijaganya secara layak.
Yang selanjutnya, rukun dan syarat wadiah. Rukunnya yang pertama, pelaku yang terdiri atas pemilik barang atau pihak yang menitip, objek wadiah berupa barang yang dititipkan, ijab qabul atau serah terima. Syaratnya yang pertama, pelaku harus cakap hukum, balik, dan mampu menjaga barang titipan. Yang kedua, benda yang dititipkan harus jelas dan diketahui spesifiknya oleh pemilik dan penyimpan. Yang terakhir, objek yang dititipkan merupakan mutlak milik si penitip. Selanjutnya, hukum menerima wadiah. Wajib bagi orang yang percaya bahwa dirinya mampu, sementara tidak ada orang yang lain yang sanggup. Yang kedua, sunnah bagi orang yang percaya bahwa dirinya mampu, haram bagi orang yang percaya dan yakin bahwa dirinya tidak mampu, makruh bagi orang yang percaya dirinya mampu menjaga barang titipan, tetapi masih ada unsur keraguan akan kemampuan itu. Selanjutnya, prinsip-prinsip wadiah. Yang pertama, keuntungan atau kerugian dari penyalur dana menjadi hak milik akan ditanggung oleh bank. Bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyalur dana yang disimpan. Terhadap pembukaan bank dapat mengenakan pengganti biaya administrasi. Ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening giro dan tabungan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Pengertian gadai atau rohen. Gadai adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam atau rohin sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Selanjutnya, rukun dan syarat gadai. Rukun rohen atau gadai yang pertama, sigot. Yang kedua, orang yang berakad. Yang ketiga, harta yang dijadikan agunan. Yang keempat, hutang. Syarat-syarat rohin yang pertama, syarat luzum atau tetap. Bila barang gadaian itu belum diterima oleh penerima gadai, maka bagi pemberi gadai masih berhak menarik kembali perjanjiannya. Yang kedua, syarat syah gadai yaitu yang pertama, syarat yang berhubungan dengan akad, syarat yang berhubungan dengan para pihak. Selanjutnya yang ketiga, syarat yang berhubungan dengan milik gadai. Yang pertama, barang gadaian itu harus hak milik sempurna, barang gadaian itu harus benda yang tahan lama, barang gadaian itu harus benda yang suci, barang gadaian itu harus bermanfaat. Yang keempat, syarat yang berhubungan dengan marhun bih, yaitu yang pertama, gadai itu harus disebabkan utang yang pasti, utangnya sudah tetap seketika atau masa yang akan datang. Yang ketiga, utang itu sudah diketahui benda, jumlah, dan sifat-sifatnya. Berakhirnya akad gadai. Yang pertama, rohen diserahkan kepada pemiliknya. Yang kedua, hutang dibayarkan semuanya. Yang ketiga, penjualan rohen secara paksa oleh hakim. Yang keempat, pembatalan hutang dari pihak murtahin. Yang keenam, rohin meninggal dunia. Yang ketujuh, rohen rusak atau sirna. Yang kedelapan, pemindahan rohen kepada pihak lain, baik berupa hadiah, hibah, atau sedekah. Pengertian pinjam-meminjam atau al-ariyah. Pinjaman secara terminologis berarti pembolehan pemanfaatan suatu barang oleh pemilik kepada orang lain dengan tetap menjaga keutuhan barang itu. Selanjutnya, macam-macam pinjam-meminjam atau al-ariyah. Yang pertama, al-ariyah mutlak, bentuk pinjaman barang yang di dalamnya tidak ada syarat apapun. Yang kedua, al-ariyah muqayyad atau pinjaman terbatas, meminjamkan sesuatu barang yang dibatasi dari segi penggunaannya, waktu, dan tempat. Selanjutnya, rukun dan syarat pinjam-meminjam. Rukunnya yang pertama, mu'ir atau orang yang memberikan pinjaman, musta'ir atau orang yang mendapatkan pinjaman, mu'ar atau barang yang dipinjamkan. Syaratnya yang pertama, syarat-syarat orang yang meminjamkan. Harus balik, berakal, tidak mahjur alaih karena boros, harus menjadi pemilik mutlak. Yang kedua, syarat-syarat orang yang meminjam. Orang yang meminjam harus jelas, harus memiliki hak tasarruf. Yang ketiga, syarat-syarat barang yang dipinjam. Barang yang dipinjam bisa diambil manfaatnya, berupa barang mubah. Bila diambil manfaatnya, barang itu tetap utuh. Yang keempat, sigot. Selanjutnya, faktor yang membatalkan al-ariyah. Yang pertama, pemberi pinjaman meminta agar barang pinjaman dikembalikan karena akad pinjaman termasuk ghairul lazim. Yang kedua, peminjam mengembalikan barang pinjaman. Yang ketiga, peminjam atau pemberi pinjaman tidak cukup hukum, baik gila dan yang lainnya. Yang keempat, meninggalkan pinjaman atau pemberi pinjaman. Meninggalnya pinjam atau pemberi pinjaman. Yang kelima, taflis atau bangkrutnya pemberi pinjaman. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata dan sikap saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.